Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita sambung kembali kajian kita. Pada subuh yang lalu kita sudah jelaskan tentang apa itu akidah. Kemudian apa urgensi atau pentingnya, bagaimana pentingnya akidah itu pada diri seorang manusia. Yang pertama disebutkan bahwa pikiran kita itu selalu dihantui oleh 3 pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan ini, yang kalau kita tidak mendapatkan bimbingan untuk jawabannya, maka kita tidak akan pernah tenang hati kita itu, yaitu dari mana kita berasal. Apakah kita ada dengan sendirinya ataukah ada yang menciptakan kita. Kemudian tentang arah dan tujuan keberadaan kita di dalam kehidupan ini. Kemudian kenapa kita ada? Kenapa kita ada di muka bumi ini? Ini jawabannya itu bisa bermacam-macam. Jadi kalau kita tidak mendapatkan bimbingan, akal kita itu tidak bisa sampai. Ya, betul bahwa dengan akalnya itu manusia bisa sampai pada kesimpulan bahwa ada sebab, ya, ada penyebab dari semua keberadaan ini. Akan tetapi siapa dia? Kemudian bagaimana kita berhubungan dengan dia dengan cara yang benar? Itu tidak bisa. Akal itu tidak bisa sampai di situ. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan membawa wahyu, membawa kitab suci sebagai bimbingan. Itu kebutuhan akal yang pertama. Kemudian yang kedua, secara naluri, ya, manusia itu membutuhkan keyakinan. Secara naluri manusia itu membutuhkan keyakinan. Itulah yang disebut sebagai fitrah. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah dirimu, ya, maksudnya itu tetaplah kamu itu lid-dini hanifa, di atas agama Allah. Tetaplah kamu di atas agama Allah, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi termasuk fitrah alami manusia itu adalah beragama. Jadi kita bisa katakanlah seumpama ada masyarakat atau satu kelompok orang yang hidup di kutub utara sana, atau di satu daerah yang terpencil sekali, ya, sampai-sampai tidak ada informasi apa-apa yang masuk di sana tentang
keberadaan dunia yang begitu luas dan manusia yang begitu banyak ini, itu kalau kita sampai di sana itu mungkin di sana tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada rumah sakit dan lain sebagainya, tapi satu hal yang pasti di situ pasti ada kepercayaan. Pasti ada kepercayaan di situ. Ya, kenapa? Karena fitrah manusia itu mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan. Nah, makanya kalau kita membaca sejarah kepercayaan manusia itu, kita mengenal ada yang disebut dengan animisme, yaitu bahwa manusia itu mempercayai benda-benda. Jadi ada benda-benda tertentu yang diyakini itu katakanlah memiliki otoritas, ya, memiliki kekuasaan atas diri manusia. Karena seperti itulah adanya. Sehingga kemudian ini juga membutuhkan bimbingan, Karena manusia itu akan terus-menerus merasa gelisah hatinya. Jadi batinnya itu akan merasa lapar. Ya. Selalu ada perasaan kurang, hampa, ya, sampai dia menemukan keimanan yang benar, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jiwa manusia ini, mentalnya, ruhnya ini juga membutuhkan iman. Disebutkan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani tentang keadilannya di balik semua peristiwa, ya, tentang rahmatnya di balik semua kejadian, tentang pembalasan di negeri yang abadi, ini akan memberikan manusia itu kesehatan jiwa, kekuatan ruhani, dan menumbuhkan di dalam dirinya harapan, kemudian optimisme, ya, kesabaran di dalam mengarungi kehidupan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, salah satu yang menyebabkan orang itu meragukan keberadaan Tuhan itu adalah ketika dia dalam kehidupannya ini mengalami berbagai macam musibah. Sedangkan di dalam hatinya itu tidak ada keyakinan yang benar. Lalu kemudian dia berpikir, ya, kalau memang Tuhan ada, kenapa dia tidak memperdulikan saya? Ya, kalau memang dia Maha Penyayang, kenapa saya ini menderita terus? Ya, jadi itu salah satu argumen ateis itu adalah tentang penderitaan. Ya, tentang penderitaan. Bahwa kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia tidak peduli dengan orang-orang di Gaza umpama yang digenosida, dihancurkan kehidupannya dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebabnya. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan yang benar bahwa ada keadilan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan di balik semua peristiwa. Ya, bahwa pada akhirnya itu kita akan menemukan tentang hikmah, ada hikmah yang sangat besar di balik semua peristiwa. Begitu juga bahwa ada pembalasan yang sempurna, yang setimpal di dalam kehidupan yang lain. Sehingga seseorang yang hidup di dunia ini tanpa keimanan, terutama ketika tertimpa berbagai macam musibah, maka fa innahum yusabuna bil qalqin nafsi. Ini mereka mudah cemas, kemudian stres, ya, dikuasai oleh stres, cepat putus asa dalam menghadapi cobaan hidup. Sehingga ketika keyakinan itu tidak ada di dalam hati seseorang, ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, bahkan yang mungkin tarafnya masih ringan, bahkan banyak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mereka melakukan bunuh diri
atau kemudian mengalami sakit, ya, sakit mental, ya, sakit mental. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, bahwa hajatul mujtama. Nah, jadi masyarakat ini, ya, masyarakat ini membutuhkan bawais, motivasi-motivasi yang sifatnya moral yang berasal dari dalam diri sendiri. Begitu juga dengan aturan-aturan etika. Ya, jadi aturan-aturan dunia ini, nah di dunia ini kan banyak aturan, ya. Kita ambillah contoh umpama yang ringan-ringan saja ini, tentang kebersihan. Bahwa kita punya aturan bahwa sampah itu, ya, harus dibuang di tempatnya umpama. Atau tentang berlalu lintas, ya, ada aturan bahwa kalau kita berkendara pakai helm umpama. Atau yang paling simpel itu tentang lampu merah, lampu hijau dan lampu kuning ini. Nah, itu ada aturan-aturan seperti itu di dunia ini. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa, ya, orang-orang yang katakanlah punya otoritas untuk menegakkan aturan itu tidak selalu bisa mengawasi kita terus-menerus. Ya, tidak bisa. Jadi pasti selalu ada celah, ya, untuk sembunyi. Ya, ada apa namanya? Ada peluang untuk bermain belakang. Ya, jadi katakanlah oke, kalau ada lampu merah mungkin kita berhenti sebentar, tapi kita tengok ini kayaknya lalu lintas tidak ramai, atau mungkin tidak ada polisi yang lihat. Nah, kita meskipun lampu masih merah kita jalan. Jadi umumnya itu aturan-aturan dunia itu nanti bisa dijalankan, ya, kalau ada yang mengawasi seperti itu. Nah, kapan tidak, maka banyak manusia yang kemudian mengabaikan. Nah, sehingga terjadilah pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Nah, oleh karena itu, ya, la budda minal wazi az-zati min dakhilin nafsil insaniyah. Jadi perlu ada rem, ya, perlu ada rem pengendali dari dalam diri sendiri. Ya, itulah minal qalbil ladzi idza salaha bil iman. Nah, itulah iman itu, ya, bahwa, ya, meskipun tidak ada tidak ada polisi, ya, tapi kita beriman bahwa ada yang mengawasi kita, yang meliputi semua gerak-gerik dan tingkah laku kita. Nah, sehingga idza sholaha bil iman, hati itu kalau beres dengan keimanan, maka sholaha amalul insani kulluh, maka kelakuan manusia itu pun akan beres. Tapi wa idza fasada, kalau hatinya itu rusak, ya, fasada amaluhu kulluh, maka semua amalnya itu juga akan rusak. Nah, jadi itu istilahnya perlu kendali moral, ada batasan, ada kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri. Seumpama menjaga lisan, ya, menolak suap, ya, menahan marah. Nah, ini tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan undang-undang dunia, undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya, ini tidak bisa. Nah, kita melihat bahwa penegak-penegak hukum ini kan, ya, dibuatkan lagi lembaga-lembaga pengawas. Nah, jadi katakanlah polisi ada pengawasnya, hakim ada lagi pengawasnya, jaksa ada juga pengawasnya, ada komisi-komisi yang ditugaskan untuk mengawasi penegak-penegak hukum itu umpama. Nah, sementara yang mengawasi ini, siapa yang mengawasi? Nah, ini kan
Ini nanti perlu dibuatkan lembaga lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada kontrol di dalam diri sendiri, maka eh, apa namanya tidak akan bisa harmoni ya kehidupan kita di dalam bermasyarakat, termasuk bernegara. Nah, ini pasti akan tidak beres. Nah, itu selanjutnya. Kemudian yang terakhir, ya, hajatul mujtama ila ta'awun wat tamasuk. Jadi kebutuhan masyarakat, ya kebutuhan orang banyak, akidah itu ya meskipun kelihatannya di dalam hati, tapi dibutuhkan ya sebagai at-ta'awun wat tamasuk. Jadi untuk mempererat persaudaraan, ya mempererat persaudaraan di antara sesama manusia, bahwa perlu ada kesadaran tentang bahwa kita manusia ini dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan, ya, beda warna kulit, beda suku, beda bahasa dan seterusnya. Kita semua ini adalah hamba, ya, ciptaan ya dari Tuhan yang sama. Jadi Tuhan yang menciptakan kita itu sama. Wa abna'an li abin wahidin nasalahum, dan masih satu keturunan, ya, masih satu keturunan dari bapak moyang yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, jadi semua manusia, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum. Ya, takutlah kalian atau bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari satu orang, ya, dari satu orang pada awalnya. Para ulama kita memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan satu orang di sini itu adalah kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya pada kali pertama dulu kami menciptakan kalian itu min zakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, jadi satu laki-laki, satu perempuan. Lalu kemudian dari pasangan ini waja'alnakum syu'uba. Nah, lalu kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, li ta'arufu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Nah, keyakinan atau keimanan itu tunsiul ukhuwah bainal mu'minin, itu akan membuat kita merasa bersaudara, apakah dengan sesama manusia atau yang lebih dalam lagi bersaudara dengan sesama orang-orang beriman. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Ya, kita lihatlah bagaimana antusiasnya satu kelompok atau individu masyarakat ketika ada saudaranya yang meskipun dia tidak kenal, ya, bahkan berada di luar pulau, mungkin ada di Sumatera atau ada di Sulawesi, atau bahkan mungkin ada di luar negeri, ada di Palestina dan lain sebagainya. Ketika ada saudara kita yang mendapatkan musibah, lalu ada yang menggalang dana, ada yang menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan, apakah dibelikan obat-obatan, dibelikan bahan pokok dan lain sebagainya, kita bisa melihat bagaimana antusiasnya, ya, untuk kemudian memberikan sumbangsih, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, padahal tidak kenal. Ya, jadi apa yang menyebabkan itu adalah dorongan iman. Itu dorongan iman dari dalam hati. Jadi ini semua fakta-fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwa betapa kita
manusia ini dalam kehidupan kita di dunia ini betul-betul butuh sekali kepada keyakinan. Nah, kita sebutkan kemarin bahwa akidah inilah yang kemudian mengikat hati orang yang mempercayainya, sehingga hatinya itu tidak bergeser, ya, tidak goyang, meninggalkan apa yang dia percayai apapun resikonya. Nah, kemudian subjeknya itu, pelaku itu adalah hati. Nah, jadi pelaku akidah itu yang melakukannya itu bukan anggota zahir kita. Nah, tidak seperti kalau kita sholat umpama, badan kita ini yang bergerak. Tapi kalau keyakinan itu betul-betul hati kita, bagian dari diri manusia yang tidak terlihat, yang paling samar, yang paling rahasia, yaitu kesadaran kita, yang kukuh, teguh terhadap apa yang dipercayai. Jadi pelakunya itu adalah hati. Adapun objeknya itu adalah apa-apa yang harus dipercayai oleh hati kita. Itulah yang di dalam wujudnya itu adalah rukun-rukun iman itu. Sumbernya tentu saja yang pertama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran yang maknanya qat'i, maknanya pasti, artinya tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang kesohihannya itu sudah diakui. Kalau di dalam istilah ilmu hadis itu hadis-hadis yang statusnya itu sohih mutawatir. Nah, itu adalah sumber-sumber daripada akidah kita. Sebab kita sampaikan tadi bahwa kalau akal manusia saja itu kalau mau berpikir sedikit ya bisa sampai bahwa kita itu pasti ada yang menciptakan kita. Pasti segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini ada asal mulanya. Pasti ada asal. Itu bisa sampai ke situ. Tapi siapa? Itu akal tidak bisa. Itulah sebabnya itu banyak orang yang katakanlah tidak terbimbing oleh wahyu, lalu kemudian yang dipertuhankan ini macam-macam. Ada yang mempertuhankan matahari, ada yang mempertuhankan angin, ada yang mempertuhankan lautan dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi mereka percaya bahwa ada Tuhan, ada yang menjadi sumber dari segala sesuatu itu. Tapi siapa? Itu kita tidak akan pernah bisa sampai kalau tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita berhubungan? Bagaimana cara kita berhubungan dengan pencipta kita? Itu juga tidak bisa kita sampai ke situ kalau hanya menggunakan akal kita. Terbatas sekali. Oleh karena itu keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang bersumber, ya, dari pencipta yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan. Kita akan masuk pada al-ma'nal ijmali li arkanil iman, tentang pengertian rukun-rukun iman secara umum. Secara umum itu maknanya kalau kita tahu sebatas itu sudah cukup. Kalau kita mengetahui sebatas itu sudah cukup. Adapun selebihnya nanti itu kalau kita umpama tidak mengetahui sampai di situ, itu tidak mengapa. Jadi baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.